Jumpa lagi dengan saya, Dian Afrista, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 1 Bombongan. Saya ditemani oleh Bapak Sutarjo. Beliau adalah kepala sekolah di SD Negeri 4 Mulyono. Assalamualaikum Pak Tarjo, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Sehat. Ya, alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya minta waktunya sebentar, boleh ya Pak? Ya. Jadi saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ini pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Jadi nanti tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah wacana tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini dijalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar. Itu ya Pak. Dan baik Pak, bisa kita mulai sekarang ya? Untuk pertanyaan awal sebagai pembukaan, di kondisi sekarang ini di sekolah Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Jadi mungkin ada kasus yang ditemukan di sekolah itu bisa menuju ke arah dilema etika atau rujukan moral Pak. Jadi untuk dilema etika ini di sekolah itu ada dua kasus di mana kita sebagai guru atau sebagai kepala sekolah ini bimbang antara dua kasus itu, tapi kasus itu sama benar. Untuk yang rujukan moral ini sama ada dua kasus, tapi ada kasus yang satu dan yang kasus yang kedua ini benar dan salah. Begitu Pak. Bisa dijelaskan Pak? Iya, Dian. Ya, sebelumnya kapasitas saya sebagai kepala sekolah dalam artian ya sebagai pimpinan di sekolah mengenai apa yang disampaikan oleh dia. Menurut saya yang pertama tadi masalah dilema etika sama rujukan moral itu yang saya tahu bahwa rujukan moral itu adalah suatu kasus atau hal yang yang disebut adalah istilah sesuai dengan aturan intinya sesuatu yang salah menurut aturan. Iya. Menurut aturan. Dengan yang dialektika tadi ya kasus-kasus yang dan artian sesuatu yang di situ kedua-duanya benar benar terus karena menggunakan masalah saya temukan misalnya dengan persepsi orang guru yang berbeda mengenai masalah bagaimana melaksanakan program reguler masing-masing berpendapat itu sama-sama sebenarnya sama. Itu ada sesuatu yang benar tapi yang berbeda dari untuk kasus yang tadi contohnya Dilema etika. yang tadinya dilema yang kita maksudnya kita mungkin dalam hal ini penyelenggara sekolah kita salah dalam aturan itu namanya kita harus mempunyai apa ya kadang keinginan itu melanggar dari ketentuan ya saya akan sebagai pimpinan dari sesuai dengan peraturannya itu pengertiannya tentang dialektika dan dilema etika sama Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama mungkin bisa lebih spesifik lagi Pak, bagaimana cara mengidentifikasi kasus-kasus tersebut. Mungkin bisa diberikan suatu kasus contoh yang merupakan dilema etika. Contoh kasus itu ini tentang ya tadi
dua guru yang berbeda pendapat adalah bagaimana proses pelaksanaan ekstra, misalnya ekstra kurikuler harus berapa dua yang satu ini yang tiga tentang mungkin ada data pasalnya juga kurang dan yang lain. Dan di situ dua guru kan masing-masing berbeda pendapat. Dari situ contohnya kita harus dalam pemilihan mengambil keputusan dari itu, artinya seperti itu. Ya, baik. Berarti untuk mengidentifikasinya mungkin dengan mengumpulkan informasi dulu dari rekan sejarah atau menentukan suatu keputusan yang mengajukan peraturan. Untuk saya sendiri mengambil keputusan, artinya keputusan itu bisa diambil, artinya misalnya dalam akad, tentunya kalau kita dalam akad jadi di situ yang berbeda tadi, tentu kita tahunya kan dari situ ya. Oh ini beda pendapat kita dari situ. Dan kemudian juga di saat itu pula kita sudah tahu, artinya itu yang jelas. Artinya berbeda. Antara kita juga sebagai pimpinan kita membedakan agar masalah itu antara masalah pribadi atau masalah yang berhubungan dengan kinerja sekolahan itu berbeda. Kalau itu misalnya tentang kinerja sekolahan, kita di bawah apa biasanya. Kalau pribadi ya masalah pribadi, dan itu kita sendiri, artinya kita berdekatan sendiri. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya ini. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Baiklah, untuk mengambil keputusan dalam ini saya sebagai pimpinan sekolah mengenai dilema etika tadi, tentu yang saya pertama adalah melihat proporsionalnya masalah, gitu ya. Proporsional masalah. Kemudian yang kedua, memohon kepada masing-masingnya tadi untuk memberikan alasan dari pendapatnya yang berbeda tadi. Ini dua-duanya tadi. Kemudian yang ketiga, mencari solusi dari dua perbedaan ini. Artinya saya sendiri, karena berbeda dan saya harus menyelesaikan yang mencari satu keputusan yang baik, yaitu mencari solusi di tengah masyarakat. Yaitu karena ini pribadi yang kita mengenai masalah keluarga, jadi supaya nanti masing-masing bisa menerima keputusan yang saya ambil untuk yang kasus-kasus tadi, kasus-kasus yang dilema ya, baik. Berarti untuk menjalankan pengambilan keputusan tadi, Bapak mengambil langkah tadi menanyakan dulu ya Pak, ya, mencari masalahnya masing-masing. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, apa langkah-langkah Bapak atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Yang pertama, tentang dilema di etika tadi itu yang pertama, untuk mengedepankan pada kesamaan orang masing-masing. Yaitu yang pertama, ya sejauh mana saya mengetahui perbedaan dari kasusnya, maksudnya perbedaannya sejauh mana. Kemudian yang kedua, membawa masalah tadi kata kriterianya mungkin kerjanya bukan pribadi yang dalam mana sebenarnya ini kita keluarkan apa yang masalahnya. Yang kedua kemudian
mencari solusi yang masalahnya support masalah apa, yang kedua mencari solusi akhirnya dari dua pemikiran tadi misalnya katakan kita ngambil dari dua-duanya bisa diterima, artinya solusi nanti supaya bisa dua-duanya diterima. Bahkan mungkin tidak dua orang atau tiga orang bisa diterima oleh dua-duanya dan oleh semua guru. Kemudian yang setelah itu misalnya sudah disepakati dan masing-masing menerima dan bisa dilaksanakan. Dari situ sebagai saya memberi support kepada siapapun untuk melaksanakan apa yang sudah diputuskan. Selain itu juga pun saya juga meminta kepada guru semua anggota komunitas untuk selalu menjaga hasil keputusan dari apa masalah tadi yang menjadi dilema tadi supaya melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan. Ya, baik Pak. Jadi dari langkah-langkah yang diuraikan Bapak tadi ada musyawarah, terus rapat dengan guru ya Pak ya tadi, terus ada memberikan support juga. Itu di antara hal tersebut apa saja yang selama ini dianggap lebih efektif Pak untuk pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Baiklah, sebagai pengalaman saya, ya sebagai kasus apapun lah, misalnya masalah kasus atau masalah di sekolah ini, untuk dia dilema kita itu untuk menyelesaikan kasus ya. Iya, tadi kan ada beberapa alternatif Pak prosedur langkah-langkah penyelesaian tadi. Mungkin Bapak bisa mengambil salah satunya langkah yang lebih efektif. Yang paling pertama adalah tadi membawa masalah tadi dalam ranah guru, karena guru itu membawa masalah itu dalam ranah guru. Karena tidak kasus atau dilema tadi kita keluarkan di rapat, masing-masing kita gunakan proporsionalnya masalah yang kita berikan. Ini secara menghormati pendapat mereka, tapi tetap ini akan harus ada satu keputusan supaya bisa dilaksanakan oleh semua. Nah itu saya tetap di situ mengedepankan musyawarah di dalam rapat sekolah. Itu dia. Baik Pak, untuk langkah yang dianggap efektif, jadi dirapatkan dulu dalam forum rapat tersendiri, dan nanti semoga nanti dihasilkan keputusan yang tidak mementingkan salah satunya saja, tetapi semua guru yang lain menerima keputusan. Iya Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak? Mungkin tantangan sebagai kepala sekolah sendiri dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Ya, baiklah. Karena pengalaman dulu, saya baru sekitar 3 tahun sebagai kepala sekolah. Nah, tentu ya namanya sebagai kepala sekolah, saya juga guru yang lebih dari saya. Tetap dari saya yang biasanya mudah misalnya tidak yang pendekatan itu harus tepat. Yang kedua kan saya sebagai anak untuk menyelesaikan ya tadi perbedaan atau dilema tadi sama-sama benar harus ambil langkah dari situ dan bisa diterima oleh kedua belah pihak itu. Pandangannya saya untuk mencari solusi, menawarkan solusi tengah-tengah kedua ini. Jadi istilahnya tantangan saya mencari solusi untuk keluar dari untuk mengambil satu keputusan yang tepat dari dua masalah di situ.
saya lakukan ya saya pendekatan secara pribadi juga, terus melaksanakan musyawarah sama dengan guru yang lain mengenai perbedaan tadi. Setelah nanti ya apapun yang saya putuskan, ya saya harap itu bisa diterima oleh keduanya. Artinya ya kedua-duanya bisa menerima, artinya keduanya bisa diterima oleh keduanya dan semua. Karena tadi itu katakan ini misalnya tidak selesai lanjut itu karena dulu sebelumnya kadang-kadang ya ada dulu yang kelompok atau bagaimana ya saya kira jadi tenang saya hanya ada resolusi dari itu, tapi ya insya Allah saya punya mampu lah untuk menyelesaikan itu sampai saat ini ya baik-baik saja. Ya, ya baik. Jadi untuk tantangannya tadi secara garis besar ada perbedaan tadi ya Pak ya, perbedaan pendapat yang sangat benar, terus diusahakan mencari solusi yang terbaik seperti itu Pak. Ya seperti tantangan itu saja. Tapi saya berharap tidak banyak, tidak banyak ada masalah. Iya, terima kasih Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tadi Pak? Untuk menyelesaikan masalah perbedaan tadi, mungkin jadwal penyelesaiannya akan secara sepihak kelompok ribuan maupun Pak? Ya tidak ada benar. Jadi tetap dengan tidak ada jadwal khusus untuk yang insidental, tentunya dadakan masalah yang muncul dadakan, berbeda pendapat di antara tentang apapun lah, tentang program atau tentang sekolah itu menurut saya ya segera, hanya 1, 2, 3 kalau 1 hari selesai ya selesai, kalau 2 hari selesai ya artinya kalau bisa ya begitu ada masalah langsung berbicara yang itu tidak perlu lama gitu, kita ada waktu sedikit lah kita bisa laksanakan. Tapi kalau misalnya memang ada masalah ya itu kayak kalau sesuatu yang program katakan itu bukan masalahnya dia itu katakan juga untuk waktu tapi itu bukan masalahnya, ada bukan masalahnya. Oke, pertama ya masalah tentang pemeliharaan bukan masalah yang besar yang kita dulu ya saya sebenarnya adalah insidental harus saya selesaikan ya selesaikan tuntas akhirnya masalah tadi selesai yang berbeda ya kita seperti dilema tadi. Ya, baik Pak. Berarti untuk penyelesaiannya tadi berarti insidental ya Pak ya, misalnya ada masalah berarti langsung diselesaikan, karena kalau tidak langsung diselesaikan nanti ada masalah baru lagi yang menumpuk. Ya, bisa. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tadi Pak? Bagi saya, artinya begini ya. Jadi secara pribadi saya berlatih menyelesaikan masalah. Secara pribadi ya dia. Jadi ya setiap ada masalah itu saya berusaha berpikir dan menyelesaikannya dengan pendekatan pribadi tadi dengan pribadi atau kita melalui forum tadi. Untuk hal-hal yang sekiranya saya kurang mantap untuk mengambil keputusan tentang penyelesaian itu, dan saya biasanya juga bertanya kepada yang pengawas karena ada masalah. Tapi tidak semuanya ada masalah keluarga, tapi kita tetap hal yang kita mungkin bisa sesama Bapak kepala sekolah juga bisa ya Pak? Ya kan kalau sekolah ya bisa
Tapi paling tidak ya lagi secara pribadi ya sudah mengikuti artinya bagaimana masyarakat harus ya baik, berarti untuk hal yang mempermudah selama ini sebisa mungkin Bapak menyelesaikan sendiri secara pribadi. Jika memerlukan bantuan nanti bisa membawa ke kepala sekolah dan ke pengawas IPA. Itu tadi solusi ya, solusi yang atau saya katakan mengambil keputusan solusi itu kan pengambilan keputusan. Tapi dalam hal ini juga kondisi juga artinya sekiranya ada masalah kemudian bapak ibu yang lain supaya tidak terlalu besar-besarkan dan sangat bagus sudah menyelesaikan masalah itu juga sangat bagus bagi saya seperti itu. Iya baik. Ini sudah sampai ke pertanyaan terakhir Pak. Satu lagi ya Pak ya. Jadi dari semua yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang dapat diambil dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan tadi Pak. Bisa disampaikan. Berbagi pengalaman ya, dia sebelum menjadi kepala sekolah. Ini dulu, jadi dari pengalaman itu tadi intinya jadi kita kepala sekolah itu yang pertama setelah teridentifikasi bagi saya sebenarnya ada masalah dialektika tadi dilema etika tadi dedikasi kita dari saya tadi itu kita segera mengambil atau menilai proporsinya masalah. Kalau masalah itu bukan dialektika masalah pribadi yang kita pendekatan pribadi, kalau hubungan pribadi yang banyak tapi kalau masalah sekolah tapi kita harus membawa ke forum rapat jadi apa maksudnya dua bermasalah kita ambil masukkan dalam supaya nanti ini ya tidak timbul ikutan masalah berikutnya bisa jadi kita menyelesaikan mengambil solusi dari perbedaan itu tantangan saya tadi tantangan tadi ya seperti itu artinya keputusan yang harus saya ambil lagi karena harus juga bisa diterima oleh golongan atau tidak yang punya pilihan lain dia dilema bisa diterima kemudian apa yang kita putuskan itu juga diterima oleh semua guru terima oleh semua guru dan saya sendiri atau semuanya bertanggung jawab atas suatu keputusan tadi artinya tidak hanya terbuka semua tentang apa yang menjadi masalah dan saya seperti apa supaya dan kita ingatkan juga bahwa semuanya kita tanggung jawab atau melaksanakan itu kira-kira seperti itu maksudnya formatnya kita itu pengalaman apa seperti itu ya kita harus pandai-pandai menjadi kepala sekolah dan mengambil suatu polisi yang misalnya kita itu semua ya, baik, terima kasih. Berarti secara garis besar pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah adalah dalam menghadapi kasus-kasus tersebut membawa ke forum rapat gitu Pak ya, terus nanti diselesaikan bersama supaya tidak merugikan salah satu pihak seperti itu Pak. Ya cenderung itu jadi kita lihat juga boleh kalau orang sendiri ya dengan keputusan kita sendiri itu nanti ya itu berhasilnya kita dan sama-sama menerima politika ya menurut jadi masalah jadi itu ya kemudian kita bisa selamatkan seperti itu
ya sekali lagi cerita ya dia. Jadi pengalaman saya ya berbagi pengalaman yang berikut. Kalau masalah segera diselesaikan, bisa dibawa lama dari solusi terus bahkan keputusan. Saya adalah yang pimpinan yang terus mengambil Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya sudah terlaksana semuanya, Pak. Sangat menarik bincang-bincang kita hari ini, Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai calon guru penggerak untuk melaksanakan tugas ini, yaitu tadi tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya sendiri berharap bisa mendapat pelajaran dari Bapak, terutama dalam pengambilan keputusan yang bersumber dari banyak sekali masalah tadi. Semoga nanti bisa kedepannya nanti bisa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Pak. Ya Bu, terima kasih ya sudah tanya. Ya, bagi saya itu ya berbagi pengalaman tidak apa-apa. Ya, saya berkatanya untuk ikut CP-nya selesai lancar. Kenapa yang kita bicarakan hari ini? Ya, kenapa untuk kita saya kemudian pengalaman ya menambah pasangan kita tentang kita sebagai di sekolah. Ya baik Pak, terima kasih atas semangat dan motivasinya Mas. Terima kasih atas waktunya hari ini. Saya minta izin pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.